laporannya Inara ya. Kalau itu menjadi haknya Inara untuk bisa dia cabut, artinya udah dua belah pihak kesepakatan untuk damai kan itu kan. Poinnya kan itu. Jadi kalau masalah-masalah lain daripada pribadinya Inara itu di luar daripada saya juga tahu ya, karena kan kalau Insan sering banget konsul dan minta advice dari saya bagaimana proses-proses yang sekarang sedang dia jalani. Bang, terkait Inara yang akhirnya mencabut laporan yang sebelumnya kan melaporkan Fahmi terkait pasal penipuan, ini memang sudah dari hati nurani Inara untuk ibaratnya dari bisikan guru spiritualnya, atau emang dari tim kuasa hukumnya atau dari sesama tim kuasa hukum Insanul Fahmi yang bilang ibaratnya menghargailah, hormatilah suami, atau gimana sih Bang? Jadi kalau yang namanya ada laporan terus akhirnya terjadi kesepakatan perdamaian, itu tandanya dua belah pihak ini sudah ada yang namanya kesepakatan bareng nih, udah duduk bareng, kesepakatan kan udah dijelasin pada waktu di media sosial juga bahwa ada keluarga yang sama-sama keluarga sepakat untuk bisa melakukan perdamaian berdasarkan akte perdamaian tadi kan. Nah, akte perdamaian itulah yang disampaikan ke Polda Metro. Tentunya dari pihak Polda sendiri harus mengakomodir yang namanya restoratif justice itu. Kan itu kan dua belah pihak kan. Gitu. Jadi saya rasa itu hal yang sering terjadi ya, namanya pelapor, terlapor dua-dua saling mencabut atau berdamai ya. Abang kan sebagai sahabat dari Insanul Fahmi, setelah mendengar kabar Inara mencabut laporan dan akhirnya ingin melakukan isbat nikah, gimana nih Bang tanggapan? Ya balik lagi, kalau masalah mencabut itu kan tadi hak setiap orang untuk bisa cabut atau enggak kan berdasarkan ada kesepakatan. Kalau masalah isbat tadi kan itu kan masalah penetapan ya, penetapan terhadap nikah sirinya untuk ditetapkan ke tingkat selanjutnya diakui oleh negara. Balik lagi itu kan harus ada persetujuan dari istri sah. Nggak bisa serta-merta dia langsung main isbat terus langsung jadi dia bisa tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin daripada istri sah. Nah ini menjadi polemik juga nih nantinya kalau membuat isbat tetapi tidak direstui atau tidak dikasih izin oleh istri sahnya. Jadi problem. Pasalnya bisa, pasal yang dikenakan bisa lebih berat daripada 284 nih. Itu poinnya kan gitu. Jadi solusinya gimana Bang? Undangan Inara kan kepengen isbat nikah biar diakuin oleh negara, biar nanti kalau misalnya ada anak kan saya rasa harus dipertimbangkan. Semua orang punya hak untuk bisa meminta atau bermohon, tapi kan balik lagi apakah itu benar dia mau melakukan isbat, itu kan pasti tanyakan lagi, dan dia juga tahu risikonya, tentunya pikirkan matang-matang kan. Terus yang ketiga adalah bagaimanapun juga Insanul dan Mawani kan masih melekat nih hubungan suami istrinya, belum ada cerai atau gugatan atau putusan pengadilan mengatakan dia pisah kan gitu. Nah ini yang harus diperjuangkan oleh Insanul agar bisa merujuk lagi kepada istri sahnya kan gitu. Nah nanti poin-poinnya seperti apa, kenapa dia melakukan adanya restoratif justice, bagaimana, nah mungkin Insanul sendiri yang bisa nanti menjelaskan ya, karena dia dari hati nuraninya yang paling dalam untuk bisa balik lagi ke istri, ke Mawa. Tapi balik lagi semua itu kan hak juga, haknya Mawa juga bisa nolak. Dan kalau memang proses hukum itu tetap berjalan, ya itu memang satu resiko yang harus dijalani. Ya tetap proses hukum jalan. Insanul juga siap memang untuk bisa menghadapi proses hukum yang sedang berjalan ini. Baik itu proses yang sekarang lagi dijalan di Polda Metro maupun dia menjadi saksi di Bareskrim Mabes Polri. Ya, yang paling pahit segala macam itu sudah siap ditanggung oleh Insanul, Pak. Iya, segala resiko, segala konsekuensi menjadi satu konsekuensi perjalanan
proses hukum. Proses hukum ini kan pasti tetap berjalan nih, apapun dalam prosesnya kan. Tetap ikuti, hargai proses hukum, dan apapun yang menjadi satu konsekuensi tetap kita harus dijalani. Namanya kepala rumah tangga laki-laki, seperti itu. Oke Pak, sebagai sahabat, apa pertimbangan dari Insanul untuk mempertahankan rumah tangga ini? Mengingat ini kan menjadi sorotan publik yang sangat tajam sekali. Hujatan, terus kemudian juga kontra itu mengenai apa pertimbangan Insanul itu? Ya, terakhir saya udah berbicara secara intensif kepada Insanul. Secara emosional juga saya sudah berbicara bahwa dia ingin rujuk lagi kepada Mawa. Poinnya seperti itu ya. Tinggal dijabarkan seperti apa. Nah, merujuk itu artinya tetap hubungan baik. Dia juga mau meminta maaf secara khusus ataupun secara media sosial pun dia mau. Karena memang dia tetap bagaimanapun juga itu adalah istri sahnya yang harus diperjuangkan. Karena Insanul berkali-kali bilang memang dia benar-benar dari nol ya bersama Mawa. Ini poin ini yang saya tarik benang merahnya untuk bisa berdamai lagi dengan Mawa. Nah, lebih konkretnya mungkin Insanul sendirilah yang punya inisiatif, punya cara bagaimana bisa meyakinkan hatinya Mawa sehingga dia bisa mau untuk komunikasi, untuk bertemu. Ya harus empat mata, nggak boleh orang lain intervensi dalam hal ini karena ini kan masalah keluarga, masalah suami dan istri. Ya dua orang inilah yang harus menyelesaikannya dengan caranya sendiri ya. Kalau memang ada komitmen apapun nanti komitmennya, yaitu nanti biarkanlah si Insanul yang bisa menjelaskan. Bang, tapi dari Mawa sendiri bilang kan tadi bilang mau 4 mata Insanul, tapi tetap yang tahun lalu dia bilang menolak karena tidak mau ngobrol 4 mata, harus ada tim kuasa hukumnya, dan dia masih tetap kekeh ingin bercerai, tidak ingin dipoligami. Ya, gimana kalau sudah gitu Bang? Namanya seorang istri ya, terus kan semua juga tahu ya ibaratnya masih ada rasa kesel ya, yaitu hal yang manusiawi lah. Tapi balik lagi ini kan rumah tangga ya, yang nggak bisa diumbar-umbar kan, tentunya harus ini Insanul yang punya cara nanti bisa berdiskusi, komunikasi yang baik, dan kalau memang di situ ada pernyataan dan syarat-syarat tertentu ya dari Mawa, ya silakan kan berdua yang menjalankannya gitu. Di media sosial ini kan sudah makin liar kemana-mana kan, tapi kalau saya lihat di sini memang ini complicated ya. Tentunya kita nggak bisa dua belah pihak dari kacamata media sosial aja, tapi dari masing-masing pihak yang punya sense tentang bagaimana dia bisa merasakan antara suami dan istri ini di dalam perjalanan rumah tangganya kan. Ada apa sih sebenarnya kan kita nggak bisa tahu secara dalam. Nah ini yang harus dibicarakan mereka berdua, nggak bisa diumbar-umbar kan. Apakah Mas Insanul sendiri sudah membicarakan niat baik ini ke Mawa? Dan tanggapannya apa mungkin? Ya niat baik Mawa sampai sekarang masih komunikasi bagus ya, chat-chatan, masih bicara bicara dua belah pihak ya, saling ngebales bagus ya. Cuman memang saya informasi dari Insanul juga masih harus bisa meyakinkan lah seorang istri ini, diyakinkan hatinya biar dia bisa yakin bahwa Insanul adalah kepala rumah tangga yang dia pilih dan diyakini juga sampai akhir hayat gitu. Bang, terkait Insanul ya, Fahmi mengajukan surat permohonan perdamaian ya, tapi dari tim kuasa hukumnya bilang belum dapat surat tersebut, dan dia bilang ya kalau misalnya ada surat perdamaian kan berarti urgent nanti, tapi ya dia ingin proses hukum tetap berjalan. Ini gimana nih Bang? Iya, kalau PH biasalah kan, PH itu kan mendamping.
Kalau masing-masing pihak itu punya hak untuk bisa menjawab terus dia menolak restoratif justice-nya ya itu silakan aja ya, hak juga kan. Tapi setidaknya udah dilakukan lah oleh insan niatan baiknya untuk bisa restoratif, itu pertama. Yang kedua, kalau memang ditolak ya sudah jalani proses hukum, lakukan sesuai aturan hukum dan fakta-fakta yang ada. Silakan saling memberikan bukti-bukti, saling menguatkan saksi-saksi sehingga proses hukum ini bisa kita kawal semua kan gitu. Berarti bisa bilang kalaupun nanti pahitnya tidak ada kata jalan damai, terus sudah dimaafkan, tapi proses tetap berjalan, insan akan tetap legowo. Iya. Menerima. Kemarin masih teleponan sama saya ya, dia siap untuk bisa menerima satu akibat hukum, tapi kan ini masih bergulir. Ya semua itu kan masih berjalan. Apalagi sekarang kuhab baru nih kan, ini juga harus hati-hati juga karena nggak seperti yang kemarin kan. Ini kan harus penyesuaian kuhab baru. Tapi saya rasa kita kedepankan lah perception of innocent ya. Jadi apapun yang kita jalani selama proses hukum tentunya ya harus sesuai dengan rules-nya ya gitu. Bang Haji, ini kan Bang Haji juga istilahnya sahabat juga dari Inara ya. Apakah nanti akan menjembatani antara Inara dengan Mawa? Karena kan Inara pengen banget permasalahan ini selesai berdamai gitu kan. Tidak ada lagi saling lapor, saling gugat, apalagi sampai ke kalau saya komunikasi intensif selalu sama Insanul ya. Tapi kalau mungkin dari Inara sendiri mungkin ada hal-hal yang kira-kira pribadi mungkin nanti ngobrolnya dengan Insanul ya. Bukan kepada saya karena saya kan nggak, kalau dia minta aksi sama saya ya seperti ini saya lakukan perdamaian dengan istri saya. Bagaimanapun juga dia berjuang kan bareng. Itu yang problematik yang harus diselesaikan. Tapi kalau dia mau dengar kata saya kan gitu. Tapi kalau nggak mau dengar ya itu silakan aja kan gitu. Tapi balik lagi semua itu lakukanlah pendekatan yang baik karena awal muasalnya baik. Awal muasal baik. Jadi apapun ceritanya, bagaimana keputusannya, kayak kamu putuskan ya. Semua tuh dengan niatan yang baik dulu. Kalau itu udah dijalankan, saya rasa kedepannya pasti nanti akan lebih baik lagi. Tapi kalau Inara minta bantuan ke Bang Haji sendiri, apakah tawaran itu akan terbuka? Ya kalau saya berprinsip gini, ini kan problem shooternya di antara Insanul dengan Mawa. Iya. Kita kesampingin dulu nih, karena ini problemnya kan mereka berdua nih. Ya, maksudnya kalau seumpamanya Inara tiba-tiba ingin meminta bantuan ke Bang Haji, belum ada ngobrol. Ya, maksudnya kalau nanti apakah Bang Haji terbuka untuk menerima tawaran dari Inara sendiri apa? Oh, kalau saya prinsip saya gini, prinsip saya kalau Inara mau minta tolong kepada saya, ya saya pikir ini adalah problematik keluarganya Insanul dulu dengan Mawa. Itu harus dihormati. Itu yang terpenting ya, karena nanti kalau memang seperti apa dengan keluarganya, dengan Insanul dan Mawa, tentunya ini akan berlanjut atau tidak, gitu. Kan ada pemicunya. Nah, untuk bisa membuat ini menjadi satu hal yang meredam satu keadaan sekarang ini yang semakin liar ini, jadi saya pikir harus diselesaikan dulu masalah pokoknya. Ya kan, masalah pokoknya itu kan antara Inara dengan Mawa, Insanul dengan Mawa, itu dulu selesaikan baik-baik seperti apa. Kalau kira-kira Mawa udah nggak mau ya itu adalah pilihan, ya keputusan yang nggak mungkin juga ditolak dan di ini kan gitu loh. Nanti bisa bilang selesai dulu satu-satu selesai dulu, biar beres selesai satu, baru nanti masalah Inara itu biarkan mereka lah dengan Mawa. Kalau memang nggak mau poligami, ya sudah, hidupku kan pilihan. Misalnya ternyata begitu ketemu Mawa juga mau berubah, membuat suatu
pernyataan yang sama-sama win-win solusi. Saya rasa Insanul juga nggak tahu, kan yang bisa ngerasain dia juga. Kita kan bukan pihak-pihak yang merasakan ada di posisi mereka, gitu. Jadi kalau memang segala sesuatunya bisa dijalankan dengan baik, tentunya tidak menjadi polemik yang berkepanjangan ini, gitu. Bang Haji, tapi ini kan dari Kabid Humas kemarin sempat mengatakan bahwa walaupun sudah dicabut laporannya, tapi proses hukum itu harus tetap dijalankan, terutama Insanul harus hadir, terus kedua harus ada gelar perkara. Nah ini gimana menanggapi? Ya itu kan proses ya, namanya udah damai, udah bikin pernyataan sama-sama damai ya sudah lah, gitu. Kalau memang di dalam proses damainya belum selesai, proses hukum jalan juga Insanul siap kok jalanin proses hukumnya. Jadi apapun ceritanya yang terpenting adalah mereka ketemu dulu berdua ya kan. Bagaimana nanti atau mau dilanjutin kasusnya atau mau berhenti kasusnya apa kan juga ini bagian perjalanan ya kan gitu kan. Jadi kalau yang namanya proses hukum sudah berhenti, polisi juga mengakomodir mau itu gelar nanti dipanggil, itu kan teknis. Setidaknya secara garis besar itu dua belah pihak udah saling damai kayak gitu. Bang, ada prasyarat dalam komunikasi antara Mas Insanul sama Mawa, ada prasyarat yang diajukan ya Insanul? Oh nggak ada, itu nggak tahu saya. Tapi yang jelas Insanul sampai saat ini masih berjuang untuk bisa ketemu Mawa, berjuang untuk bisa komunikasi empat mata. Itu aja. Biar media tahu bahwa apapun perjuangan itu ya tentu masih ada proses kan. Kalau bisa meyakinkan hati seorang wanita dengan baik, tentunya seorang Mawa, saya rasa yang kenalnya juga dari nol sama Insanul, saya rasa harusnya maulah komunikasi baik. Ada syarat-syarat, ada apa-apa, yang kan bisa jalan. Tentunya masih bisa diperjuangkan lah. Bang Haji melihat Insanul yang makin kesini orang seolah-olah dia sebagai laki-laki yang bersalah. Ini menanggapinya gimana? Ya artinya lebih baik ya kan, kita harus hargai bahwa Insanul adalah manusia biasa yang punya hati nurani dan jiwanya juga jiwa kesatria, dan udah mau juga sekarang udah saya kasih masukan bahwa dia harus menjadi orang yang gentleman, hadapi satu prosesnya. Terus yang kedua, masih melekat hubungan suami istri, jalani, lakukan. Karena problemnya ini ada pemicunya adalah kalian berdua yang sedang retak nih, tentunya harus perbaiki dulu. Kalau nggak bisa diperbaiki, tandanya ada satu keputusan yang harus diambil. Itu poinnya. Apa itu keputusan apa? Ya nggak tahu seperti apa kan mereka berdua yang punya keputusan, mau lanjut atau mau selesai. Kan itu kan poinnya. Tapi kan nggak begini. Kalau begini kan masih dalam proses gantung nih, ya kan. Sedangkan Insanul juga boleh dilihat kan kemarin sempat goyang, tapi sekarang udah agak kuat. Bang, apa pertimbangan atau alasan Insanul mempertahankan hubungan dengan Ina Rahayu? Ya mungkin yang namanya umur masih 26 tahun ya, Insanul masih muda, ya kan. Terus dia belum tahu bagaimana harus berbuat, sedangkan dia sekarang ini sama Mawa ditutup kan komunikasinya. Jadi ya kita bisa lihat di sinilah hal-hal yang terjadi ya. Tapi alhamdulillah kemarin pasca dia habis dari psikiater, sempat ke psikiater dan dia udah terapi, lebih baik sekarang dan lebih bisa komunikatif lah dengan Mawa. Jadi saya rasa kita harus berdoa semoga diperjuangkan nih antara Mawa dan Insanul bisa ketemu lagi, bisa duduk bareng. Ya. Nanti kita lihat selanjutnya seperti apa kan. Itu tetap harus empat mata, atau kalau nanti ada tim kuasa hukum yang dampingi masih tetap bisa mau? Saya rasa pihak PH kalau ini kan masalah suami istri ya, dia harusnya paham lah. Saya juga mungkin kalau punya klien dalam posisi begitu juga kita harus tahu bahwa ini yang bisa menyelesaikan ini kan masalah keluarga, masalah suami istri. Bukan pidana berat ya. Kalau kita lihat di sini dalam proses hukumnya, jadi saya rasa alangkah lebih baik dibicarakan. Kalaupun memang ini ada konsekuensi hukum, silakan dijalani sesuai aturan aja gitu ya.